Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Dan kita masih berkutat dengan bagaimana kita memahami apa itu daya. Kalau yang minggu lalu kan sudah kita bahas tentang daya satu fasa dan daya tiga fasa. Namun daya tiga fasanya kan kayak sekilas aja gitu ya. Nah, hari ini kita akan memperdalam pengertian daya tiga fasa itu seperti apa sih dan bagaimana sih kita bisa dapatkan daya tiga fasa. Nah, untuk mengetahui bagaimana daya tiga fasa itu, kita harus mengetahui 4 komponen ini. Di mana 4 komponen ini kan kalian juga sudah sama-sama membaca ya. Dan nanti kita akan lihat apakah sesuai yang kalian baca dengan yang saya jelaskan seperti itu. Jadi kalian bisa berdiskusi bila nanti ternyata ada yang kurang dipahami ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu fasor. Karena dengan fasor kita akan menyederhanakan gitu perhitungan kita. Jadi kita nggak perlu pakai trigonometri seperti itu. Nah, dari fasornya nanti kita akan menurunkan apa itu daya kompleks dan gimana sih hubungan antara daya satu fasa dengan daya sistem tiga fasa. Lalu dari hubungan yang ada di daya tiga fasa, kita juga bisa mengetahui hubungan antara line to line voltage dengan line to neutral voltage gitu ya. Baik. Nah, untuk yang fasor ini, saya browsing PPT-nya dan dapat PPT-nya beliau ini, Pak Douglas Wilhelm Harder gitu ya. Nah, di sini dari University of Waterloo, kita akan mengacu pada PPT ini. Untuk fasornya itu sendiri, karena kita tahu sebenarnya di sistem tenaga kita berhubungan dengan arus bolak-balik kan ya. Dan di sana kita juga akan bermain dengan yang namanya gelombang yang berbentuk sinusoidal. Dan itu adalah gelombang periodik gitu. Nah, periodic waveform ini, gelombang yang periodik ini tentu memiliki durasi gitu ya. Memiliki periode, memiliki frekuensi, dan memiliki juga frekuensi sudut gitu. Nah, cara representasinya bisa jadi dengan periode itu adalah T seper F 2pi per omega, dan kalau frekuensi dia F sama dengan 1 per T dan sama dengan omega per 2pi. Dan berapa angular frekuensinya? Itu kayak radian gitu ya, omega sama dengan 2pi F sama dengan 2pi per T. Jadi kita bisa merepresentasikan akhirnya nanti gelombang sinusoidal itu adalah sebagai fungsi cos. Nah, nilainya berapa? Berarti kalau dia tegangan adalah V cos omega T tambah pi. Di mana V-nya itu adalah amplitude dari tegangannya, ataupun V itu bisa, kalau ini ternyata nanti dipakai untuk merepresentasikan arus ya, dia amplitude dari arus gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ada namanya pergeseran fasa. Dan simbolnya adalah pi. Yang ini. Dan amplitude adalah dari nolnya ke titik puncaknya gitu ya. Berarti V di sini adalah apa? V di sini adalah V maksimum. Berbeda dengan V RMS-nya ya. Kalau V RMS efektifnya. Jadi dia bukan nilai puncaknya, tapi nilai root mean square-nya. Jadi dikuadratkan baru diakar. Nah, sekarang ketika kita tahu representasi dari tegangan itu adalah persamaan cos gitu ya, dapat dimodelkan dengan V cos omega T seperti itu. Dan ketika kita tahu juga bahwa gelombang sinusoidal bergerak pada periode tertentu gitu, dan ada restriction, ada batasan pi-nya ini ada di mana gitu ya. Pi ternyata lebih besar dari min pi kurang dari sama dengan pi. Nah, di sini
ketika kita sebagai engineer perlu menghitung, ketika kita engineer perlu menghitung seperti itu ya, berapa frekuensinya, berapa pergeseran fasanya, tentu kita mencari cara yang paling mudah gitu untuk mengetahui, sekali lihat langsung tahu berapa sih beda fasanya, berapa sih pergeseran fasanya gitu ya. Nah, representasi yang biasa kan tadi itu ya, V cos omega T plus Pi gitu. Sehingga kalau dipakai dalam analisa kita tuliskan saja V amplitudenya apa, misalnya tegangan, V cos ini 377T tambah 45 derajat pergeseran fasanya. Yang lainnya ternyata pergeseran fasanya minus 90 derajat. Seperti itu. Nah, pergeseran fasa ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang di sini ini contoh yang positif seperti itu, di mana pergeseran fase yang positif menyebabkan dia sudutnya itu mendahului. Karena apa? Referensinya ini yang merah ya. Nah, kalau ini yang lagging, referensinya yang merah berarti si biru ini tertinggal gitu, tertinggal terhadap yang merah. Kalau ini yang positif, yang biru ini mendahului yang merah gitu ya. Yang biru mendahului yang merah. Nah, sejauh apa? Sejauh 90 derajat kalau di sini. Nah, ini adalah salah satu contohnya, sehingga ketika ada fasa yang mendahului gitu, akhirnya nanti formulasinya adalah referensi, karena dia referensi tentu sudutnya adalah 0. Nah, fasa yang mendahului ini, maka akan ditambahkan sudut fasanya berapa gitu ya. Ya, maaf ini PPT-nya lari-lari ya. Nah, di sini kalau ini 45 derajat. Kalau ini contohnya ya, berbeda lagi sama yang atasnya gitu ya. Nah, karena referensinya si merah, maka dia nuliskannya omega T aja. Pi-nya adalah 0. Dan ini adalah versusnya gitu. Dan di sini dia mendahului 45 derajat, sehingga gelombangnya pun bergeser 45 derajat, tapi harus kita konversikan dulu ke dalam 2pi, ya kan? Nah, dia ternyata segini gitu pergeserannya. Nah, kalau ini adalah ketika pergeseran fasanya negatif. Sehingga apa? Kita bisa bilang bahwa fasanya, fasa si biru itu tertinggal terhadap si merah. Nah, kalau ini contohnya ketika ada perbedaan 90 derajat juga, tapi gelombang si biru ini tertinggal 90 derajat dari referensi si gelombang merah. Dan di sini kalau kita lihat secara siklus yang lebih panjang gitu ya, dan lagi-lagi referensi itu pi-nya adalah 0, nah versusnya itu yang min 90. Kenapa dia min? Karena dia lagging. Kalau di sini ya. Nah, kira-kiranya begitu untuk pergeseran fasa positif dan negatif. Kalau pergeseran fasanya positif, dia berarti leading terhadap referensi, mendahului terhadap referensi. Ketika pergeseran fasanya negatif, berarti si sinyal ini nih, dia tertinggal terhadap referensi. Atau nama lainnya, dia lagging terhadap referensi. Seperti itu. Nah, ketika kita memiliki sudah tadi sumber tegangan sinusoidal, dan kita tahu berapa frekuensinya, ternyata ada beberapa macam pergeseran fasa yang terjadi. Jadi, dan ternyata ada banyak tegangan gitu ya, yang harus kita tambahkan, yang kita harus cari resultannya, maka tentu seperti ini kan hasilnya, bahwa ada yang, ini adalah macam-macam sinyal yang harus kita hitung resultannya seperti ini. Nah, berarti kalau kita modelkan,
tentu dia akan terdiri dari banyak sekali persamaan cos gitu ya. Dan berarti cara menyelesaikannya kita harus lakukan persamaan operasi trigonometri gitu. Pakai cos, pakai sin, diputar-putar persamaannya untuk mendapatkan resultannya. Dan tentu tidak mudah ya mengubah dari hal ini menjadi resultannya gitu. Kita benar-benar harus melakukan penurunan matematika yang rumit. Oleh karena itu, ada solusi. Apa solusinya? Dengan menggunakan fasor. Fasor ini akan mempermudah kita dalam menyederhanakan permasalahan tadi gitu ya, yang banyak cos sin-nya gitu. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikannya tanpa harus menggunakan identitas trigonometri. Jadi kita bisa pakai fasor. Gimana caranya kita mengubah persamaan yang konvensional seperti itu menjadi model fasor? Pertama, kita harus lihat bahwa ada omega di dalam persamaan yang biasa, gitu kan ya. Dan ketika kita mengasumsikan omeganya adalah fix, dinilai omega sekian, maka fasornya bagaimana? Ya gampang, kita tinggal lihat pi-nya aja, pergeseran sudutnya. Berarti kita bisa modelkan V cos omega T tambah pi menjadi P sudut P. Atau bahasa Inggrisnya P face P gitu ya. Ini V face P. Ini face sudut gitu. Sudut ataupun fasa ternyata. Nah, berarti kita tinggal kalau menggunakan fasor, kita bisa tinggal tanpa harus trigonometri identity gitu ya, tanpa harus menggunakan identitas trigonometri, kita bisa saja memodelkannya dengan angka kompleks gitu ya, dengan hitungan yang kompleks number yang pakai polar atau rektangular itu, dan pakai magnitudenya saja dan berapa sudut fasanya. Nah, sudut fasa ini berapa? Kita lihat variabel apa yang kita amati, gitu ya. Dan referensinya nolnya di sini. Dan ketika tahu, oh sudut fasanya adalah pi, berarti dia sudut fasanya berdasarkan referensi itu sejauh pi, gitu. Dan itu adalah sudut yang dimiliki oleh variabel apa yang kita amati. Oh, si tegangan. Ya, seperti itu. Dan dengan fasor, kita jadi bisa bermain dengan bilangan kompleks saja gitu ya, dengan imajiner dan real. Nah, berarti kita nggak usah lagi melihat fungsi trigonometrinya gitu. Nah, di sini ketika kita menggunakan gelombang sinusoidal gitu ya di dalam sistem kita, berarti ketika kita menggunakan banyak gelombang, tentu kita harus memodelkannya dengan V cos omega T, dengan pergeseran berapa gitu. Namun, sebenarnya gelombang tegangan ini kan bisa tunggu, kita selesaikan dulu. Nah, bisa kita modelkan sebenarnya dengan trigonometri atau dengan fasor. Tapi apakah trigonometri dan fasor nantinya akan terpisah? Jawabannya adalah tidak. Karena sebenarnya ini semua bisa dibolak-balik gitu. Dari trigonometri bisa ke fasornya, dari fasornya bisa ke trigonometrinya lagi, dengan jembatannya siapa? Dengan bilangan kompleks gitu. Akhirnya nanti sangat fleksibel. Kita ingin melihat suatu sistem itu secara realnya dengan trigonometri ini, atau dalam perhitungannya kita buat simple dengan menggunakan fasor dan corporate bilangan kompleks di dalamnya. Nah, kita kembali ke
Euler's identity yang kemarin ya, di mana dari bilangan kompleks itu sebenarnya adalah bisa juga direpresentasikan sebagai identitas Euler dengan pangkat J, P ini, dan nantinya bilangan polar bisa berubah jadi rektangular. Rektangularnya ya kembali lagi ke fungsi trigonometri tadi. Sehingga bisa juga dimodelkan sebagai ini, bahwa sigma dari magnitude si bilangan polar ini dengan sudut P gitu ya, untuk masing-masing tegangannya sama dengan jumlah dari tegangan PK cos PK ditambah J PK sin PK gitu ya. Dimana ini imajinernya, ini realnya sama dengan nilai polarnya. Seperti itu. Nah, ketika kita punya sebuah apa namanya nih? Contoh saja, contoh sederhana bahwa kita harus menyelesaikan 3 cos omega T ditambah 9 akar 2 cos omega T tambah 45. Berarti sinyal ini nih tertinggal, dia mendahului 45 derajat dari yang ini gitu kan ya, karena ini 0, berarti referensinya ini. Nah, dalam menulis itu nanti biasanya referensi di depan yang tidak ada nolnya ditambahkan dengan baru yang baru ditambahkan dengan yang mengikutinya gitu. Nah, ketika kita punya persamaan ini, terus kita akan lakukan cari jawabannya gitu ya. Dengan fasor itu gampang sekali. Tinggal lihat nilainya gitu. Nilai magnitudenya, amplitudo dari gelombang itu berapa, terus dikasih fasa sudutnya berapa. Nah, berarti 3 cos omega T ditambah 9 akar 2 cos omega T tambah 45 derajat, itu sama dengan 3 sudut 0 ditambah 9 akar 2 sudut 45. Dan ketika kita ubah menjadi rektangularnya, kita dapatkan hasilnya. Dan kalau kita gambar fasanya, itu seperti ini. 3 sudut 0, karena referensinya adalah ini 0 ya kan? Maka kita lihat 3 gitu ya, 3 sebagai amplitudenya. Terus lawannya tadi apa? 9 akar 2 sudut 45. Dan sudutnya adalah dari referensi. Jadi dari 0 ini, seret gitu, adalah 45 derajat. 45 derajat ya. Nah, di sini kemudian berapa amplitudonya? Dia 9 akar 2. Berarti gimana cara kita mengetahui hasilnya? Kita tarik resultannya. Nah, kita tarik resultannya di sini gitu. Dan di sini dengan kita menarik resultannya seperti ini, maka nanti kita kalau dulu ya, zaman SD kan kita menghitung sudut pakai busur gitu ya, terus diukur berapa panjangnya pakai penggaris. Sebenarnya dengan fasor, kita langsung tahu jawabannya dengan mengukur aja gitu, kalau kita gambarnya sudah sesuai dengan skalanya. Namun, kalau tidak pun ya sudah, pakai rektangularnya aja kita hitung. Akhirnya kita bisa tahu bahwa, bahwa hasilnya adalah 15 cos omega T tambah sudutnya 36,87. Dan berarti gampang banget kan cara hitung-hitungannya kalau kita menggunakan fasor. Nah, ini salah satu contoh lain. Ketika kita harus menyelesaikan persamaan ini, 3 cos 377T tambah 75 derajat. Dan ini adalah persamaan lainnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi sinusoidal yang harus kita selesaikan. Kalau dengan trigonometri, saya juga menyerah gitu cara menyelesaikannya. Terus runtut menggunakan identitas trigonometri. Namun dengan fasor itu gampang sekali. Kita tinggal lihat berapa magnitudenya,
berapa sudutnya, kita jajar gitu ya, dan diperhatikan sudutnya di sini, kalau plus ya dia plus, kalau minus ya dia minus. Kemudian kita kerjakan, kalau ini caranya diubah ke Euler dulu, bisa, atau langsung dari sini ke rektangular, bisa, dan nanti dapat totalnya ternyata 14,81 sudut 3,36 derajat. Nah, habis dari sini, kalau ternyata kita yang diperlukan adalah pemodelan aslinya, tentu kita ubah dia lagi menjadi fungsi trigonometrinya 14,81 cos 377T tambah 3,36 derajat. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita menggunakan fasor dan kita punya banyak sekali yang tadi itu vektor yang harus kita jumlahkan gitu ya. Kita punya banyak sekali nilai yang harus kita jumlahkan. Nah, terus ketika kita gambar, model di fasornya itu scatter gini. Dia, karena kita menggambar selalu dari referensi, ya enggak? Akhirnya kan dapatnya begini. Nah, gimana nih cara kita ngitungnya? Nah, cara ngitungnya bisa jadi kita menjumlahkannya kan, untuk tahu resultannya. Bagaimana caranya? Kita susun dia berdasarkan ujung ketemu pangkal, kayak kan ini ada ujung, ini ada pangkal, ini ada ujungnya. Nah, maka ujung ini harus ketemu pangkal yang lain. Jadi kita sambung menyambung menjadi satu, kayak orang pegangan tangan gitu ya. Jadi ujungnya ketemu pangkal yang satunya, jadi yang ini nanti dipindah dengan posisi yang sama menuju ke sini, ke sini gitu. Mbak nanti ujungnya lagi berarti ketemukan sama yang ini dipindah lagi gitu ke sini, ataupun yang ini boleh. Intinya adalah hanya akan ada satu ujung dan satu pangkal gitu ya. Nah, dari situ bisa kita tarik resultannya. Resultannya ditarik dari pangkal awal dan ujung terakhir. Nah, gitu. Nah, nilainya ini adalah resultannya, sehingga ini salah satu cara penggunaan fasor ketika kita ingin menghitung banyak variabel gitu. Fasor yang scatter begini pun caranya dengan disusun berdasarkan ujung ketemu pangkal gitu, dan akhirnya nanti hanya ada satu ujung dan satu pangkal, dan di sanalah resultannya dapat digambar. Seperti itu kira-kiranya. Nah, kalau tadi pakai fasor adalah seperti yang tadi, kalau pakai sinusoidal, begini nih yang harus kita pahami, bahwa kita harus menggambarkan sinusoidalnya beserta pergeseran tiap fasanya gitu ya. Dan nanti baru di sini kita lihat, oh di sini ternyata sinyalnya apa saja, maka kita harus jumlahkan kan. Makanya nanti di sini magnitudenya setinggi ini, karena dia adalah penambahan magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, 4, dan 5. Akhirnya dia mendekati magnitud sini. Nah, berarti dengan menggunakan fasor tentu akan sangat memotong waktu perhitungan kita gitu ya, karena sangat-sangat sederhana, hanya berdasarkan pada magnitud dan sudut. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang fasor, sekarang kita masuk ke generator 3 fasa, di mana ini kan nanti yang menjadi sumber tegangan kita gitu ya. Dan di generator 3 fasa, karena dia 3 fasa, tentu ada yang namanya perbedaan fasa antara fase 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat generator 3 fasa ini, dia ini terdiri dari dua kutub ya. Kutub utara, kutub selatan. Dan nanti motor dalam generator ini, si rotornya ini akan digerakkan oleh turbin gitu ya.
turbin lah yang akan berfungsi sebagai prime mover. Prime mover, penggerak utama. Nah, gimana generator bisa menghasilkan energi listrik? Dari energi kinetik, ya kan? Dari energi mekanik. Nah, energi mekanik ditangkap dari mana? Ditangkap dari putaran prime mover. Siapa prime movernya?